Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustin dari kelas ABT 5B Malam ingin melakukan presentasi mengenai equity report dari PT Mark Dynamic Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari profil perusahaan dari PT Mark Dynamic. PT Mark Dynamic Indonesia Tbk ini adalah perusahaan manufaktur cetak sarung tangan karet berbasis dasar keramik yang berlokasi di Medan, Indonesia. Didirikan pada 10 April 2002, perusahaan ini mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2017. Kemudian di sini ada model dan jenis industri dari PT Mark Dynamic Indonesia Tbk ini bergerak di industri peralatan saniter dengan perusahaan KBLI 23923, khususnya cetak keramik untuk sarung tangan medis, industri, dan rumah tangga. Fromar. Selanjutnya ada produk dan jasa yang dihasilkan. Dari produk dan jasa yang dihasilkan, PT Mark Dynamic itu memiliki 5 produk unggulannya. Yakni yang pertama ada expansion format, kemudian kedua ada circle format, ketiga ada house help format, keempat ada custom made format, kemudian yang kelima ada industrial format. Perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun lebih dan kapasitas produksi terbesar di dunia untuk hand format. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk kondisi internal perusahaan. PT Mark Dynamic Indonesia Tbk melakukan stock split 1:5 pada 11 Februari 2019, mengubah nilai nominal saham dari 100 menjadi 20. Imbalan hasil tahunan 1,41%, 2019 0,77%, 2020 1,69%, 2021 4,48%, 2022 dan 5,96% 2023. Perusahaan fokus pada efisien ekspansi ekspor dan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas saham kepercayaan investor. Selanjutnya ada analisis ekonomi global dan lokal. Ekonomi global, permintaan sarung tangan karet naik dari 19,96 miliar 2022 menjadi 23,06 miliar 2023. Eh, Pada tahun 2024, penjualan pertumbuhan 40%. Selanjutnya dengan Malaysia sebagai pasar utama, ekspansi sarung tangan medis Indonesia diperkirakan naik 15% pada 2023 sampai 2024 berkat infrastruktur produksi yang berkembang. Kalau di ekonomi Indonesia, tumbuhan stabil dengan proyeksi 4,5 sampai 5,3% pada 2003. Selanjutnya naik juga 15% di sektor manufaktur menyumbang 19,1% terhadap PBB pada tahun 2024. Oke, selanjutnya ada analisis keberlanjutan dan tata kelola perusahaan ditinjau dari SDGs. Strategi keberlanjutan, PT Mark Dynamic Indonesia Tbk berfokus pada 3 pilar, yakni people, perspektif, dan planet untuk mendukung SDGs dan menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan. Tata kelola perusahaan menerapkan GCG dengan prinsip responsibilitas, independensi, dan kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan nilai tambah, dan membangun citra serta lingkungan kerja yang baik. Untuk tinjauan industri dan posisi pesaing, tinjauan industrinya itu potensi bisnis 2023 cerah dengan pemulihan ekonomi dan kesadaran kesehatan yang meningkat. PT Mark Dynamic Indonesia Tbk menargetkan ekspor ke Afrika dan Amerika dengan produksi 2 juta pieces per bulan. Strategi 2024 fokus pada peningkatan permintaan dan menjaga kualitas. Kemudian ada posisi persaing, PT Mark Dynamic Indonesia Tbk Mark fokus pada cetak sarung tangan dengan risiko konsentrasi industri. Sedangkan PT Hexa lebih terverifikasi menghadapi fluktuasitas harga komoditas. Mark mengandalkan tingginya permintaan sarung tangan, sementara Hexa diuntungkan oleh pasar yang lebih luas dan fleksibel. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Analisis keuangan ini pertama ada kinerja keuangan. Mark menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dengan produktivitas tinggi di semua indikator utama. GPM 46,40%, NPM 28,02%, ROA 23,39%, ROE 32,95%, dan OPM 26,15%. Dibandingkan dengan Hexa dan Milia, Mark memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam hal produktivitas. Hexa menunjukkan performa yang stabil namun masih perlu berusaha mengejar Mark, sementara Amelia perlu meningkatkan efisien dan strategi untuk bersaing lebih baik. Current ratio dan aktivitinya, Mark memiliki current ratio yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, namun belum sepenuhnya memaksimalkan kas untuk kebutuhan lain. Seperti cukup tinggi seperti di 5,8
7 kali menunjukkan bahwa rata-rata penagihan piutang adalah 60 hari. Selanjutnya ada cash flow yang sehat. Arus kas operasional CFO mark cenderung positif, mencerminkan kelancaran bisnis. Arus kas investasi CFI naik turun, menunjukkan belum efektifnya investasi. Arus kas pendanaan meningkat pesat karena pembagian dividen dan pembayaran hutang. Selanjutnya ada kinerja IPS yang cukup baik. Eh, EPS Mark cukup baik meskipun lebih rendah dibandingkan Hexa dan Milia. Rata-rata EPS Mark adalah 3,87 dengan jumlah saham beredar lebih tinggi dibandingkan Hexa 3,8 miliar lembar. Konsisten membagi dividen. Merck dan Hexa konsisten membagi dividen selama 5 tahun terakhir, dengan Hexa memiliki dividen payout rate yang tinggi 115% diikuti oleh Merck 47,68 dan Milia yang harus mulai membagikan dividen pada 2022 mampu bersaing dengan Milia meskipun dividen yield lebih rendah. Harga saham yang terjangkau. Mark memiliki price earning ratio (PER) tertinggi di antara emiten lainnya, yakni 15,46 kali, yang menunjukkan optimisme pasar terhadap perusahaan di masa depan. Mark juga memimpin dengan PBV tertinggi 4,96 kali, menunjukkan stabilitas perspektif pertumbuhan yang baik. Peningkatan likuiditas yang bagus. Mark menunjukkan peningkatan likuiditas yang signifikan dengan rekor rasio 3,10 kali, quick ratio 1,6 kali, dan cash ratio 0,41 kali. Ini menandakan kemampuan perusahaan dalam menunjukkan kewajiban jangka pendek dengan memaksimalkan keuangan meskipun cash ratio masih perlu diperbaiki. Analisis Altman atau Zikor menunjukkan bahwa Mark berada dalam zona aman, yakni kurang dari 2,9 sejak 2018 hingga 2023, kecuali pada 2019 yang berada di zona abu-abu. Pemulihan keuangan yang signifikan pada tahun 2020 dengan Zikor 8,71 menunjukkan kestabilitas posisi keuangan yang kuat dan minim risiko kebangkrutan. Selanjutnya ada analisis komparatif horizontal. PT Mark mencatat lonjakan pendapatan pada 2020 sampai 2021 karena tingginya permintaan saraf tangan medis. Namun pada 2022 dan 2023, pendapatan laba menurun signifikan, menunjukkan tekanan pada laba kotor dan perusahaan. Meskipun liabilitas jangka pendek terkelola dengan baik, Mark perlu fokus pada diversifikasi produk dan ekspansi pasar untuk memulihkan stabilitas keuangan. Selanjutnya ada risiko investasi. Mark menghadapi risiko investasi terkait fluktuasi ekonomi global, nilai tukar, dan sentimen negatif terhadap sektor manufaktur. Untuk mengurangi risiko, Mark melakukan diversifikasi pasar ekspor, menjaga rasio utang yang sehat, mengelola kas dengan efisien, serta berinvestasi pada teknologi dan meningkatkan kualitas produk untuk menjaga daya saing dan hubungan dengan pelanggan. Kemudian rekomendasi dari saya merekomendasikan untuk buy dari PT Mark Dynamic Indonesia Tbk ini. Kenapa? Karena potensi jangka panjang yang dari Mark ini menawarkan stabilitas keuangan dengan dividen rutin yield 3,5% dan perspektif pertumbuhan yang kuat, terutama pada sektor produk sanitary ware, forms, dengan margin laba bruto 51%, perusahaan dapat mengelola operasional secara efisien. Kemudian untuk potensi jangka pendeknya, investor jangka pendek dapat memanfaatkan fluktuasi harga saham yang menunjukkan tren peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya keunggulannya juga dari PT Mak ini memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sehat, operasi yang kuat, dan komitmen pada tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian saham menunjukkan potensi kenaikan hingga 25%, menjadikan pilihan investasi yang menarik meskipun perlu perhatian pada risiko pasar global. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.